Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antik Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga dua saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 14 sampai 17 April 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antik Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, supaya nanti kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik di sana dan juga analisa secara gratis seperti ini. Ada analisa dari saham IPO, kemudian tanggal ex-date dividen Big Banks, analisa MLPL, IHSG, dan yang lainnya. Nah, di sini Antik Saham juga memberikan pilihan join ke premium ya. Kalian bisa join secara gratis maupun berbayar. Untuk cara-caranya atau biayanya boleh hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saja saya melalui Telegram @yosuahl. Benefitnya tentunya lebih banyak dari yang gratis ya, seperti mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya. Kemudian ada kalian akan di-invite ke grup premium atau grup Telegram khusus premium, kemudian mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Google Meet. Jadi kita akan melakukan update market ya secara rutin di hari Senin melalui Google Meet, dan konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik boleh langsung hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Di sini juga Antik Saham memberikan pilihan ya, menjadi pelanggan di YouTube Antik Saham dengan biaya yang cukup murah, saya katakan seperti itu, hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video seperti ini ya. Seperti ini, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antik Saham di YouTube, kemudian mendapatkan atau menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antik Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada pertanyaan, hubungi saja admin atau hubungi saya melalui Telegram. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat ya di sini masih dalam keadaan downtrend, ditandai dengan adanya trendline di sini yang mengarah ke bawah atau resisten trendline-nya yang mengarah ke bawah, dan boleh kita lihat di sini ada support juga. Ada 3 support yang menjadi penahan atau yang berhasil menahan pergerakan IHSG. Nah, di sini karena IHSG sudah mantul dari support, maka akan bergerak naik ke area resisten trendline-nya. Tapi karena di sini akan ada ex-date ya dari BNI dan juga Bank Mandiri, maka ada potensi IHSG akan turun sekali lagi ke area support lalu bergerak naik nantinya. Oke. Nah, maka dari itu untuk IHSG pantau saja support yang paling kuat ya di area 5.990. Selama di atas support ini, maka harusnya IHSG akan mulai terbatas pergerakan turunnya dan mulai akan rebound nantinya. Jadi view saya pada IHSG akan cenderung sideways dulu ya, seperti ini di area ini, di bawah resisten 6.500 dan di atas support 5.990. Jadi potensi pergerakannya akan seperti ini, akan bergerak sideways di range area support 5.990 dan juga 6.500. Jika kita lihat secara asingnya ya, di sini sempat masuk di tanggal 25 sampai tanggal 27, tapi kembali outflow ya dari tanggal 8 April sampai 10 April. Tapi di sini volumenya sudah mulai mengecil ya, jadi harusnya penurunan IHSG sudah mulai akan terbatas. Jadi di sini pergerakan turun yang terjadi pada IHSG tidak diikuti dengan volume yang besar atau volume jualan yang besar. Jadi dengan ini harusnya IHSG akan lebih gampang untuk bergerak naik nantinya. Jadi view saya seperti itu pada IHSG, akan lebih cenderung bergerak bolak-balik atau sideways nantinya. Tapi karena di minggu depan ada ex-date dari BNI dan Bank Mandiri, maka akan lebih cenderung turun dulu sekali lagi ke area support, lalu setelah mencapai support maka IHSG akan bergerak naik kembali. Oke, kira-kira begitu untuk IHSG. Sekarang kita masuk ke analisa 2 saham yang menarik untuk minggu depan, karena memang bursanya bukan 4 hari saja di minggu depan. Saham yang pertama ada BNGA. Untuk BNGA boleh kita lihat ya di sini cukup bagus, mampu break dari trendline-nya, resisten trendline di sini, yang ini yang warna hitam, sudah mampu di breakout dan juga break dari area supply yang ini, yang sekarang menjadi area demand-nya. Jadi untuk BNGA karena sudah break dari area trendline, resisten trendline-nya dan juga area supply-nya, maka dengan ini harusnya dia akan lanjut bergerak naik.
Jika kita lihat secara broker summary-nya apakah ada akumulasi? Jika kita lihat ya, terlihat dari sini, dari indikatornya ada akumulasi ya. Di hari Jumat tergolong netral. 1 minggu terakhir masih sama ya, netral saja. Dari tanggal 14 coba kita lihat. Oke, ternyata di 1 bulan terakhir ini ada distribusi ya. Jadi harusnya BNGA masih potensi turun dulu ya. Jadi dia potensi turun karena secara broker summary-nya tidak ada yang menonjol. Jadi potensi turun lagi ke area demand. Lalu setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali. Jadi view saya kan seperti ini pada BNGA. Dan juga di sini saya buatkan average pembelian di area bawah ya. Jadi kita buy on weakness pada BNGA. Oke, jadi secara teknikalnya cukup menarik. Tapi secara broker summary-nya belum ada tanda-tanda untuk bergerak naik. Jadi lebih baik kita menunggu di area bawah untuk BNGA dan nanti kita buy on weakness di area demand dan sell nanti di area atas. Oke, di sini saya buatkan sebelum ke situ kita hitung dulu ya price reward ratio-nya. Dengan average di 1685, target 1 di 1780 dan stop loss di 1590, kita akan mendapatkan price reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,64%. Jika target kedua tercapai di 1825, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 8,31%. Jadi potensi profit and loss-nya atau price reward ratio-nya sangat menarik. Sini akan saya buatkan area pembelian kita. Area pembelian saya buatkan di area demand-nya supaya nanti lebih bagus. Saya buatkan dari angka 1660 sampai 1710 saja ya, sedikit di atas area demand. TP1 1780, TP2 sesuai chart ya, masih sama. TP2 1825 dan stop loss 1590. Oke, intinya selama belum hit stop loss maka masih aman untuk beli BNGA ya, karena seperti yang tadi teknikalnya sudah break dari area trendline-nya, resistance trendline-nya, dan seharusnya ini menjadi konfirmasi kalau BNGA akan membuat tren yang baru yaitu uptrend karena sudah break dari trendline-nya di sini. Jadi view saya pada BNGA ada potensi penurunan dulu ke area demand, turun ke area demand, lalu nantinya sideways ya seperti ini. Polanya jadi turun dulu ke area demand, nanti sideways di sini, sideways dulu, lalu nanti bergerak naik seperti ini. Oke. Jadi untuk BNGA boleh dipantau. Jika nanti sudah masuk ke area pembelian, tunggu rejection, candle rejection di area demand, baru kalian boleh entry menggunakan trading plan kita di sini. Oke, lanjut ke saham yang kedua atau yang terakhir ada SPRE. Untuk SPRE ini lebih ke saham gorengan ya. Boleh dilihat pergerakannya cukup ngeri ya di sini, tapi ada sesuatu yang menarik. Kalau dia sudah break dari area supply di sini ya, break area supply 168 sampai 175. Sudah di breakout dan valid break di hari Jumat, yang dimana ini menjadi konfirmasi secara teknikal kalau SPRE potensi lanjut bergerak naik di minggu depan atau bahkan sampai 1 bulan ke depan. Dan juga jika kita lihat di sini untuk SPRE, nah terlihatnya ada akumulasi bahkan dari 11 Maret sudah 1 bulan terakhir ini. Dari tanggal 14 saya tarik di sini ya, ada akumulasi dari BK dan AK dengan average di 163 dan memang sudah di bawah ya, di area supply-nya. Jadi harusnya SPRE akan lanjut bergerak naik. Tapi perlu diingat kalau SPRE ini tidak terlalu liquid ya. Jadi boleh masuk sedikit saja karena memang termasuk gorengan. Jadi untuk SPRE boleh di entry sedikit saja bagi yang ingin entry. Tapi karena adanya sesuatu yang menarik di sini maka akan saya bagikan juga kepada kalian. Oke, jadi yang menjadi konfirmasi adalah break dari area supply dan juga ada akumulasi secara 1 bulan terakhir ini yang membuat SPRE menjadi menarik untuk ditradingkan jangka pendek atau bahkan jangka menengah. Oke, di sini kita hitung dulu ya, sebelum masuk ke trading plan-nya kita hitung dulu price reward ratio-nya. Boleh kita lihat ya, dengan average di 175, target 1186 dan stop loss di 164, kita akan mendapatkan price reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 6,29%. Sedangkan jika target kedua tercapai di 193, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,29%. Jadi price reward ratio pada SPRE sangat menarik. Di sini akan saya buatkan trading plan pada SPRE. Saya buatkan di area bawah ya, dari 170 atau 169 sampai ke 176 atau 177. Boleh dicicil ya di area ini, jangan all in di satu harga tapi cicil secara perlahan. TP2 193 dan stop loss di 164. Oke, jadi view saya pada SPRE masih akan ada koreksi sekali lagi atau turun sekali lagi ke area demand.
biasanya turunnya akan agak drop ya, langsung satu candle drop seperti ini. Lalu setelah itu akan naik secara perlahan kembali ke area atasnya. Oke, jadi view saya seperti ini pada SPRE. Boleh pantau area demand. Selama di atas area demand 168 sampai 175, harusnya SPRE akan lanjut bergerak naik. Oke. Jadi boleh pantau selama di atas area demand, maka boleh cicil dengan target sesuai dengan trading plan kita. Tetapi jika nanti demand di breakdown kembali atau ditembus ke bawah, maka SPRE berpotensi hit stop loss kita atau kita akan cut loss nantinya. Nah, maka dari itu pantau area demand pada SPRE. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya. Jangan lupa join ke premium atau berlangganan di YouTube supaya kita bisa cuan bareng di sana dan kalian bisa interaksi langsung dengan saya secara real time. Sekian dari saya, terima kasih.